Kita mulai saja pembelajaran kimia pagi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar, Nak? Sehat semua ya? Alhamdulillah Ya, sehat. mudah-mudahan tetap semangat untuk belajar dari rumah masing-masing. Apapun kendalanya, semoga kita bisa mengatasi dengan menemukan solusinya. Oke, jadi sebelum kita belajar, alangkah lebih baik kita berdoa dulu masing-masing. Semoga Allah merahmati kita. Berdoa dimulai. Oke, berdoa boleh selesai. Jadi pertemuan kemarin kita sudah membahas mengenai sifat dan reaksi senyawa hidrokarbon yang bagian pertama ya. Yang kemarin kita bahas itu sifat alkana beserta reaksinya, kemudian sifat alkena beserta reaksinya. Jadi ada bagian yang belum terselesaikan kemarin, makanya kita lanjutkan di pertemuan pagi ini, yaitu mengenai sifat dan reaksi senyawa hidrokarbon part 2 yang isinya nanti akan membahas tentang senyawa alkuna, baik itu sifat maupun reaksinya, gitu ya. Jadi saya guru pengampunya, Jam'an Fahmi. Indikator pembelajaran kita pada pagi ini yaitu diharapkan setelah pembelajaran selesai, siswa dapat menjelaskan sifat alkuna. Kemudian siswa dapat menjelaskan reaksi alkuna. Ini lebih sedikit kok pembahasannya. Makanya saya tambahkan subtopik di minyak bumi di pertemuan pagi ini supaya memanfaatkan pembelajaran kita ya, sehingga nanti pertemuan selanjutnya kita bisa review kemudian lanjut ke ujian KD-nya. Jadi indikator pembelajaran yang ketiga adalah setelah pembelajaran ini diharapkan siswa dapat menjelaskan pemisahan fraksi minyak bumi, kemudian siswa dapat membedakan fraksi dalam minyak bumi. Nanti ada proses pembentukannya, ada proses pemisahannya ya. Oke, kita lanjutkan ke indikator pertama dan kedua ya. Alkuna dulu kita bahas. Pertama sifat dari alkuna. Sifat daripada alkuna ini ya sedikit banyaknya mirip seperti alkana kemarin ya. Hanya saja lebih reaktif. Kemudian wujudnya juga demikian. Semakin panjang dia akan semakin padat. Bersifat nonpolar juga. Bedanya dari alkana dan alkena, dia berikatan rangkap 3 ya. Itu sifat. Kemudian kita masuk ke reaksi. Nah, di reaksi alkuna yang merupakan deret molekul alkana yang termasuk hidrokarbon juga akan mengalami reaksi oksidasi bila bertemu dengan oksigen. Nah, salah satu contohnya di sini adalah etuna atau yang kemarin kita sebut sebagai asetilena. Ini yang fungsinya untuk proses pematangan buah ataupun bahan bakar untuk las ya, pengelasan logam. Jadi kalau asetilena ini direaksikan dengan oksigen dengan berikatan rangkap nih, maka pembakarannya akan menghasilkan karbon dioksida dengan H2O begini. Ingat kalau ada persamaan reaksi, jangan lupa pastikan bahwa persamaan reaksi itu sudah dalam keadaan setara ya. Kalau kita cek di sini, C sebelah kiri panah itu 2 ya. Dikali 2 4. C sebelah kanan panah 4 ya, udah pas. Bagaimana dengan jumlahannya? H sebelah kiri 2 dikali koefisiennya 2 berarti 4. H sebelah kanan ini 2 dikali 2 berarti 4. Gitu. Terus bagaimana dengan O sisanya? O itu sebelah kanan dulu. Cek 4 kali 2 8. 8 tambah 2 10. Begitu ya. Maka O2-nya ini perlu ditambah koefisien dengan angka 5. Sehingga O sebelah kiri juga nilainya 10. Contoh yang lain, kalau misalnya reaksi oksidasi dari alkuna itu apa? Contohnya misalnya
C5, kalau C-nya 5 hanya berapa untuk alkuna? Yang rumus umumnya itu Cn H2n kurang 2. Berapa nak? 5 kali 2? 10. 10 kurang 2? 8 ya. C5H8. Kalau dia dibakar dengan oksigen, ya, akan menghasilkan karbon dioksida juga, kemudian menghasilkan H2O. Jangan lupa kalau ada persamaan reaksi kita setarakan, ya, kita setarakan persamaan reaksinya. C-nya sebelah kiri itu ada 5, ini koefisien biarkan 1 saja. Kemudian ini C-nya 1 masih, maka ditambahkan koefisiennya sebanyak 5. Untuk hanya sebelah kiri itu ada 8. Sementara sebelah kanan masih 2. Maka untuk menyamakan jumlah atom hanya ini dikali 4. Ya. Oh, kita hitung. Oh, yang belum kita setarakan. Dimulai perhitungannya dari sebelah kanan panah. 5 kali 2, 10. 10 tambah 4, 14. Sebelah kiri masih 2. Makanya ini kita kasih koefisiennya 7, ya. Sehingga jumlah semua atom dalam persamaan reaksi ini sudah setara. Paham ya? Itu pembakarnya. Mudah, pembelajaran kelas 10. Selanjutnya itu adisi. Oke. Jadi adisi dalam alkuna ini mirip seperti adisi dalam alkena. Yang pertama kita bahas bagaimana kalau adisinya itu dengan hidrogen ya, hidrogen, gas hidrogen. Ini kalau dia hidrogennya ngepas menggunakan katalis PT gitu ya. Katalis PT, maka dia akan menghasilkan ini. Begitu. Tapi kalau seandainya dia sudah berlebih, maka dia akan bisa langsung berubah jumlah ikatan 3 menjadi tunggal. Di mana yang berlebih? Hidrogennya berlebih. Coba perhatikan, beda ya kondisinya ya. Yang atas koefisien hidrogennya cuma 1, yang bawah 2. Berarti ini dalam kondisi berlebih. Sehingga dia sudah mengalami 2 kali proses adisi. Dimulai dari yang pertama, pemutusan ikatan rangkap 3 menjadi 2. Kemudian adisi keduanya adalah pemutusan ikatan rangkap 2 menjadi tunggal. Nah, di proses ini langsung dibuat dengan catatan bahwa hidrogennya berlebih. Katalis yang digunakan itu PT. Oke, sekedar mengingat ya kemarin ya, masalah isomer di alkena, mungkin ini terbaca di sini ada cis 2 butena begitu. Sambil kita bahas saja masalah isomer, ada satu lagi yang dikenal dengan trans 2 butena ya. Satu isomernya lagi. Bentuknya itu bagaimana trans 2 butena? Nah, bedakan dengan ini ya. Ini kan CH3 begitu. C H, kemudian ini C, kemudian ini H, ini CH3. Nah, bedakan. Kalau dia disebut cis, berarti gugus yang dibandingkan pada atom C nomor 1 dan nomor 2 yang diikat oleh ikatan rangkap ini perbandingannya. Cuman kita bandingkan 2 atom C yang berikatan rangkap 2 ini ya. Dia ikatannya itu, tengok, perhatikan. Yang sebelah sini alkil, sebelah atas ya, CH3. Sementara sebelah bawahnya cuman atom hidrogen, begitu. Kemudian yang atom C nomor 2, perhatikan, yang sebelah atas adalah metil, sebelah bawah atom hidrogen. Jadi sama ya, sepihak. Sepihaknya apa?
Gugus yang mengikat atom C yang berikatan rangkap 2, MR-nya yang lebih besar itu sepihak. Coba kita cek MR dari sini ya. CH3 ARC itu 12. Ya. Kita cek MR CH3. H itu 3, berarti tambah 3. Berarti berapa MR-nya? 15. Yang ini juga sama ya, MR 15. Terus atom H itu 1. Nah, atom C yang terlibat dalam ikatan rangkap, kemudian gugus mengikat gugus yang MR besar itu sepihak, secara sepihak, sama-sama di atas ini, ya, sama-sama besarnya di atas, maka diawali penamanya dengan cis. Gitu. Sementara kalau trans, perhatikan ini, kalau trans, yang atom C1-nya yang gugus besarnya di atas, gugus ber-MR besar. Sementara atom C nomor 2, gugus ber-MR besarnya di bawah. Berseberangan ya. Karena dia berseberangan, gugus yang diikatnya, makanya diawali dengan istilah trans. Sampai di sini paham ya perbedaan cis dan trans. Ini salah satu isomer pada alkena. Oke, kita lanjutkan. Balik lagi ke bagian alkuna. Kali ini adisi dengan halogen. Oke, kali ini adisi dengan halogen. Yang pertama itu direaksikanlah 1 propuna. Ikatan rangkapnya berada pada atom C nomor 1. Ya. Direaksikan dengan asam halida. Asam halida ini di sini gugusnya Br, berarti asam bromida ya, namanya asam bromida. Oke. Apa yang terjadi? Maka ini juga berlaku hukum Markov-Nikov. Ya. Atom H pada asam halida akan pindah ke atom C yang mengikat H paling banyak. Sementara Br-nya ke atom C yang miskin akan H. Alhasil didapatlah produk senyawa yang baru, yaitu 2-bromopropena. Kemudian alkena ini direaksikan lagi dengan asam halida yang lain, yaitu di sini asam iodida, HI ya, asam iodida. Apa yang terjadi? Sama ya. Jadi atom H dari asam halida ini akan pindah ke atom C yang mengikat H paling besar atau paling banyak. Sementara I-nya ke atom C yang sedikit mengikat atom H atau tidak ada sama sekali. Jadinya yang baru 2-bromo, 2-iodopropana. Ingat ya, ada aturan, siapa kemarin namanya nak? Aturan Markov-Nikov yang berlaku di sini. Atom C yang kaya H akan semakin kaya H karena ada penambahan atom H dari asam halida yang baru. Begitu ya nak ya. Oke, kita lanjut. Subtopik baru, yaitu tentang minyak bumi. Saya rasakan pernah mendengar lah ya istilah minyak bumi. Bahkan di kehidupan kita sehari-hari kita banyak menggunakan bagian-bagian dari minyak bumi. Nah, minyak bumi ini merupakan salah satu harapan kita dalam melangsungkan kehidupan pada penggunaan energi. Jadi minyak bumi ini menjadi salah satu sumber energi kita. Tapi energi yang bisa dibilang tak terbaharukan ya. Butuh waktu yang sangat panjang dalam proses pembentukan minyak bumi ini. Nah, penampakan aslinya minyak bumi itu berwarna hitam, gelap, pekat ya. Bahkan aromanya itu sangat menyengat gitu. Jadi penggambarannya kurang lebih seperti ini ya, gambarnya hitam pekat. Ini merupakan sampel yang diambil. Nah, ini berada di kilang di lepas laut ya, lepas laut gambarannya. Coba kita lihat proses pembentukan minyak bumi ya. Ini memakan waktu yang sangat lama ya.
sampai ribuan tahun begitu. Jadi ganggang katanya asal muasalnya hidup di tawar, bisa juga di laut, mengumpulkan energi dari matahari. Mungkin ini ganggang yang masih punya klorofil lah ya. Makanya masih bisa melakukan fotosintesis dengan memanfaatkan sinar UV. Oke. Kemudian nanti ganggang ini tadi mati dan bangkainya itu akan terendap dan terkumpul di dasar laut, ya, dasar laut. Nah, disitulah nanti bangkai ganggang ini akan bercampur dengan bebatuan dan membentuk batuan induk. Nanti istilah batuan induk kita pakai sorge rock. Ya. Nah, sorge rock ini terkubur di bawah batu-batuan. Di bagian kerak bumi nanti kan banyak lapisan batuan ya, banyak lapisan batuan. Kemudian penguburan ini katanya kalau di sini bilang jutaan tahun ya, jutaan tahun. Tertutup oleh batuan-batuan lainnya gitu. Nah, di dalam kerak bumi itu nanti ada fenomena gradien geotermal ya. Jadi ada pematangan dari inti bumi. Inti bumi itu mengeluarkan panas sehingga nanti akan berefek kepada lapisan tempat bangkai ganggang ini tadi mati. Kemudian yang bercampur dengan lapisan kerak bumi yang lainnya. Nah, alhasil apa? Setelah terkena panas, maka dia nanti bereaksi dengan hidrogen. Terbentuklah senyawa hidrokarbon. Begitu. Mulai dari yang rantai pendek, metana, kemudian etana, dan seterusnya. Nah, nantinya terakhir, sebelum terjangkau oleh peralatan yang dibuat oleh manusia, teknologi yang digunakan oleh manusia, maka hidrokarbon ini bermigrasi ke titik yang lebih dangkal gitu ya. Ke titik yang lebih dangkal. Karena kalau kita berbicara bagian lapisan bumi kan beda lapisan, beda kedalamannya ya. Jadi nanti dia akan bermigrasi ke lapisan yang lebih dangkal. Oke, kita lanjutkan. Apa saja lagi yang perlu kita pelajari dalam minyak bumi selain proses pembentukannya? Yang perlu itu selanjutnya adalah kita harus paham mengenai fraksi dalam minyak bumi. Fraksi ini maksudnya bagian-bagian ya. Dalam minyak bumi dimulai dari yang rantai pendek sampai yang rantainya sangat panjang ya, di atas 70. Jadi rantai pendek itu kemarin yang sudah kita bahas di Alkana ya. Rantai yang paling pendek itu C1 sampai C4 ini pasti masih berwujud gas. Jadinya ini digunakan dalam sehari-hari untuk proses masak ya di dapur. Jadi LPG itu kita gunakan untuk masak. Kemudian yang kedua, nafta. Nah, ini tingkatannya lebih tinggi sedikit ya, dalam wujud cair. Jadi nafta ini bisa digunakan sebagai bahan baku pada dalam industri kimia ya, bahan baku pembuatan senyawa dalam industri kimia. Kemudian selanjutnya ada bensin. Nah, bensin ini sering kita gunakan ya untuk kendaraan bermotor. Nanti akan kita bahas juga bagian-bagian bensin selanjutnya. Ini masih wujud cair ya. Ini kerosin juga masih wujud cair, minyak diesel dan seterusnya. Ini mulai memadat. Nah, di kerosin ini nanti ada bagian aftur ya. Ada juga bagian minyak tanah di sini. Nah, sudah bisa dibayangkan ya penggunaan minyak tanah dalam kehidupan kita sebagai bahan bakar juga untuk proses memasak. Kemudian aftur untuk bahan bakar pesawat ya. Kan sudah pernah naik pesawat nak? Oke, semoga semua sudah pernah merasakan naik pesawat ya, atau akan merasakan nantinya. Kemudian minyak diesel ini untuk bahan bakar
mesin diesel ya, dalam dunia industri juga digunakan. Kemudian yang lebih tinggi lagi fraksinya C20 sampai C70 itu pelumas. Pelumas. Kemudian bahan bakar kapal laut juga di sini ya. Apa yang paling tinggi? Paling tinggi fraksinya itu membutuhkan suhu yang sangat tinggi untuk memisahkannya, itu residu. Residu ini aspal ya, aspal yang digunakan untuk proses pembuatan jalan raya. Bagaimana penggambarannya? Minyak bumi itu dipisahkan dengan cara destilasi bertingkat. Nah, prinsip destilasi bertingkat ini adalah proses pemisahan campuran berdasarkan perbedaan titik didih gitu. Jadi dengan semakin kita naikkan titik didihnya, fraksi-fraksinya akan semakin terpisah ya. Jadi seperti ini contohnya. Pada suhu 20 derajat, itu yang terpisah itu yang rantai pendek, ini yang wujud gas yang kita bahas pertama tadi. Itu kayak gas LPG. Kemudian saat minyak bumi ini tadi, ini alatnya nak ya, alatnya, tabungnya. Kita panaskan lagi, kita naikkan suhunya menjadi 70 derajat Celcius. Nah, mulailah terpisah satu-satu nafta, kemudian naikkan lagi suhunya, mulailah terpisah kerosin, naikkan lagi suhunya, mulailah terpisah parafin ya, kemudian selanjutnya naikkan suhunya lagi diesel, kemudian pelumas. Nah, di sini juga ada lilin nak ya, lilin. Lilin itu merupakan fraksi dari minyak bumi juga, lilin. Kemudian bahan bakar minyak untuk kapal di sini itu suhunya sampai 600 ya, 600. Dan terakhir yang butuh suhu yang sangat tinggi untuk memisahkannya adalah aspal. Jadi kalau pembuatan jalan itu kan memang pernah kita tengok juga ya nak. Jadi aspalnya itu dicampur dalam keadaan panas. Gitu. Jadi jangan pernah bermain-main dengan aspal panas ya. Apalagi coba-coba memakai masker menggunakan aspal panas. Tidak disarankan. Oke, kita lanjutkan ke jenis-jenis bensin. Jadi di SPBU kalau kalian lihat ada beberapa jenis bensin yang ditawarkan. Jadi masih ada premium, masih ada Pertamax ya, masih ada Pertamax Plus, sama masih Pertamax Turbo. Kayaknya Pertamax Plus sudah jarang ya. Nah, ini dibedakan dari angka oktan. Dari angka oktan. Jadi premium itu angka oktannya 88. Ngerti nggak maksudnya angka oktan itu? Angka oktan itu adalah bilangan yang menyatakan tingkat kesempurnaan pembakaran bensin di dalam mesin. Jadi otomatis semakin tinggi angka oktannya, semakin bagus kualitas bensinnya, semakin awet mesin yang kita gunakan. Begitu ya, berbanding lurus semuanya. Oke, jadi premium itu kurang lebih dapat angka oktannya 88. Pertamax itu 92. Pertamax Plus 95. Ini masih kisaran ya. Sementara Pertamax Turbo yang paling bagus 98. Begitu. Tapi di Indonesia bagian premium sudah semakin jarang ya. Karena sedikit demi sedikit subsidi untuk bensin ini dikurangi. Ada zat yang ditambahkan dalam bensin yang fungsinya untuk menaikkan angka oktan. Ada dua zat yang dikenal itu ya. Ada TEL yang pertama, tetraethyl lead. Lead itu timbal ya. Tetra itu berarti 4, etylnya
Ini kurang pas gambarnya ya. Nanti bisa kalian cek yang pasnya, tetraethylet. Jadi tel ini tidak ramah lingkungan. Kenapa? Karena dia mengandung atom yang berat, beracun dan berbahaya, yaitu Pb. Pb ini merupakan logam yang sangat berbahaya. Bila terhirup dan terakumulasi di dalam tubuh, akan mengakibatkan keracunan dalam tingkat atau jumlah tertentu gitu ya. Jadi semakin kita hindari semakin baik gunanya. Nah, tel ini nanti diganti menjadi metil tersier butil ether. Ini senyawa yang digunakan untuk menggantikan tel. Fungsinya sama, untuk menaikkan angka oktan supaya bensin yang kita gunakan itu semakin bagus proses pembakarannya begitu. Jadi ini dua senyawa yang digunakan. Oke, saya akan sedikit menjelaskan tentang cara penghitungan angka oktan ya. Jadi bensin itu pada umumnya terkandung oleh dua senyawa ya, yaitu N-heptana. N itu normal ya, berarti rantai lurus heptana, C-nya ada 7. Hanya ada 16 ya. Sama isooktana. Isooktana, nanti ada agak bengkok dia. Isooktana itu penggambarannya, N-heptana dulu. N-heptana. Sorry. N-heptana rantai lurus gini aja ya. C, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Lengkapi hanya 3, 2, 2, 2, 2, 2, 3. Ini N-heptana. Sementara kalau isooktana, gini dia bentuknya. CH3, 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 CH2, CH, ini ada CH3, ini ada CH3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ini isooktana. Gambar strukturnya ya. Merupakan derek homolog dari alkana. Hanya saja dia bercabang, tidak lurus. Oke, nah di sini dia yang menentukan. N-heptana itu memberi angka 0 pada perhitungan angka oktan. Sementara isooktana itu 100. Jadi perhatikan cara perhitungannya ya. Karena ini akan masuk kuis. Akan ada kuis di psikologi. Jadi soalnya seperti ini kurang lebih. Nah perhatikan sebentar nak. Misalnya kita ambil N-heptana itu 12%. Oke. N-heptana kan memberi angka 0. Jadi 12/100 dikali 0. Ditambah ini 0 ini ya. 0 ditambah 88% isooktana. Isooktana memberi angka 100, maka dikali 100. Nah, coba kita hitung. Semua yang dikalikan angka 0 maka akan menjadi tak bernilai ya, atau 0. Sementara kalau ini kita kalikan, ini ya, bisa dicoret, dapatlah nilai angka oktan 88. Begini caranya ya. Nah, perhatikan. Bagaimana kalau nanti untuk bagian Pertamax turbo? Pertamax turbo berarti untuk N-heptananya harus 2% ya. 2% N-heptana. Sementara untuk isooktana-nya harus 98% isooktana. Maka nanti akan menghasilkan angka oktan sebesar 98. Begitu nak ya. Ini research saya. Jangan lupa berdoa juga sesudah belajar. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Jangan lupa kerjakan kuis nak ya, yang ada di psikologi. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.